Mari jemaat sekalian, kita mau sama-sama memulai ibadah kita pada hari ini. Kita sungguh bersyukur kalau Tuhan mengizinkan setiap kita punya kesempatan untuk meresponi panggilan ibadah yang Ia berikan. Mari saya mau mengajak setiap kita boleh mengambil waktu tenang di hadapan Tuhan, agar setiap kita boleh mempersiapkan hati, diri kita dalam memasuki ibadah hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baik setiap kita yang boleh beribadah secara langsung di tempat ini ataupun setiap kita yang belum bisa hadir di gereja. Mari kita mau sama-sama mengingat bahwasannya ibadah pada hari ini boleh terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Dia Tuhan Allah kita. Kita mau sama-sama mengangkat kemuliaan bagi Allah. Kita mau katakan, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah.
Engkau adalah Allah yang patut untuk terus menerima sembah dan puji daripada setiap kami. Kalau hari ini kami boleh berhimpun, kalau hari ini kami boleh berkumpul, kalau kami hari ini boleh merasakan anugerah Tuhan, itu semata-mata karena Engkau yang memberikannya kepada setiap kami. Karena Engkau yang mengizinkan semua itu bisa terjadi bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, Engkau menyertai hidup kami, Engkau memimpin hidup setiap kami. Kalau kami boleh menjejakkan kaki kami di tahun yang baru ini, kami tahu Tuhan itu karena tangan Tuhan yang selalu memegang diri kami. Dan Engkau adalah Allah yang selalu memegang kendali hidup kami. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Hari ini Tuhan kami datang ke hadapan-Mu. Biarlah setiap kami boleh beribadah, menyembah Tuhan. Dan kami memohon biarlah setiap kami boleh merasakan perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Setiap pujian yang kami naikkan, biarlah itu berasal dari hati kami yang terdalam. Karena kami mau ambil bagian dalam ibadah ini Tuhan. Kami mau memberikan suara kami untuk-Mu Tuhan. Dan kami mau dibentuk melalui firman-Mu. Biarlah Tuhan yang beracara, mengurapi, hadir di tengah-tengah kami. Kami serahkan ibadah ini Tuhan, dari awal hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sungguh bersyukur karena setiap kita boleh sama-sama ada di tahun yang baru ini. Kita sungguh bersyukur karena setiap kita boleh dipimpin dan disertai oleh Tuhan. Ada sukacita? Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau memasuki hari-hari kita dengan terus melihat, dengan terus berkaca, mengevaluasi diri kita. Tuhan begitu baik menganugerahkan kepada setiap kita. Karena itu kita mau menilik hati kita, melihat kehidupan kita. Acap kali kita melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tutur kata kita, keinginan kita, pikiran kita. Mari kita mau datang dalam pengakuan dosa kita. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Oh, selidiki aku Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Entah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari selidiki hati aku dan lihat hatiku. Selidiki aku, Lihat
Aku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Karena Engkau yang Maha Tahu. Engkaulah yang layak untuk menilai setiap kehidupan kami, Tuhan. Tersembunyi bagi telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Mari kita bangkit berdiri. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kita bersama-sama mengaku dosa kita di hadapan Allah yang kudus. Mari kita secara pribadi datang kepada Tuhan dan kita melihat diri kita selama 1 minggu ini. Adakah hal-hal yang tidak berkenan yang kita lakukan yang menyakiti hati Tuhan dan sesama kita? Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau yang lihat kedalaman hati setiap daripada kami. Tuhan yang mengetahui apa yang telah kami lakukan selama 1 minggu ini. Mungkin ada dosa-dosa yang kami lakukan, baik melalui pikiran kami, melalui hati kami, melalui ucapan bibir kami, atau bahkan tingkah laku dan sikap kehidupan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Maka dari itu kami merendahkan diri kami pada pagi hari ini, memohon pengampunan yang daripada Tuhan. Biarlah Engkau yang boleh kembali menyucikan kami dan menguduskan kami, agar ibadah yang kami lakukan saat ini juga boleh menjadi satu ibadah yang berkenan di hati Tuhan, dan Tuhan juga boleh berkenan atas kehidupan setiap kami. Kami menyerahkan untuk diri kami, biarlah Tuhan yang boleh asah, Tuhan yang bentuk, agar kehidupan karakter kami juga boleh menjadi satu kehidupan sesuai dengan karakter daripada Kristus saja. Kami serahkan untuk kehidupan kami seutuhnya ke dalam tangan pimpinan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan-Mu yang Engkau curahkan melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Demi Yesus Kristus, Allah yang mengasihi kami yang berdosa, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara sekalian, dengarkanlah janji pengampunan dosa yang terambil di dalam Yesaya 43 ayat yang ke-25. Firman Tuhan berkata, akulah Dia yang telah menghapus dosa. Saudara, biarlah melalui ayat ini kita kembali diingatkan bahwa hidup kita adalah hidup yang dipenuhi oleh anugerah pengampunan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Maka dari itu mari kita naikkan syukur, kita naikkan KPPK 27. Besar yang tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski Adam telah berdosa, Dia mengutus anaknya, agar kita damai dengannya, dosa diampuni. Ibrani 12 ayat yang ke-14 akan menjadi petunjuk hidup baru bagi kita sekalian.
Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Demikian firman Tuhan bagi kita sekalian. Jemaat, mari kita bersama dengan seluruh umat percaya di segala abad dan tempat. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Sebentar kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan di tahun yang baru ini. Kita akan sama-sama merenungkan tetap boleh bertumbuh sekalipun di dalam masa-masa kesulitan, sekalipun di dalam masa-masa hambatan. Karena kita tahu di dalam gelapku, di dalam keraguanku, di dalam kesulitanku, aku bisa menemukan terang-Mu Tuhan. Setiap kita bisa menemukan kekuatan, dan di dalam Tuhan kita bisa mendapatkan kelegaan. Sedikit lagi aku hampir menelanku, ku hilang, tak tahu pulang, tapi ku dipegang. Tak ada yang dapat ku pinta selain Kau Tuhan, Selalu sertaku bersama dalam terang. Takkan ku takut di dalam gelapku, di keraguanku, ku temukan terang-Mu Tuhan. Di dalam badaiku, dalam gelisahku, ku temukan kekuatan yang memberikanku damai di hatiku, damai-Mu. Mari kita naikkan pujian ini dari awal. Sedikit lagi aku jatuh, ombak besar hampir menelanku, tetapi aku tahu aku dipegang oleh Tuhan. Sedikit lagi aku jatuh, ombak besar hampir menelanku, ku hilang, tak tahu pulang, tapi ku dipegang. Tak ada yang dapat ku pinta selain Kau Tuhan, selalu sertaku bersama.
di keraguanku, di dalam gelapku, di keraguanku, ku temukan terang-Mu Tuhan. Di dalam badaiku, dalam gelisahku, ku temukan kekuatan yang memberikanku damai di hatiku, damai-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Di dalam badai kehidupan yang kami alami, kami percaya bahwa ada tangan kasih Tuhan yang tidak pernah lepas dari kehidupan kami. Lagu yang barusan kami nyanyikan adalah satu bukti dan juga pengingat bagi setiap kami bahwa ada Tuhan yang menopang kehidupan kami. Meski saat ini mungkin kami berada dalam pergumulan yang berat, mungkin saat ini kami sedang di dalam satu tantangan kehidupan yang rasa-rasanya sulit untuk kami terobos, tetapi kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, sebab Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang telah menyatakan diri-Mu melalui kelahiran Sang Juru Selamat, Mesias itu, yakni Yesus Kristus. Tuhan, saat ini kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan mengawali tahun 2021 ini. Tuhan, kami mohon biarlah pertolongan dari Allah Roh Kudus boleh menolong kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan ini. Dan kami berdoa biarlah kami juga boleh dimampukan agar kami dapat melakukan apa yang Tuhan telah firmankan melalui kebenaran yang akan kami dengarkan bersama. Terima kasih ya Tuhan. Demi Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi dalam Tuhan. Selamat tahun baru bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kami terus berdoa, BPP beserta pengurus di tempat ini berdoa supaya kita boleh terus merasakan kasih Tuhan. Di tahun 2021 kita tidak tahu apa yang akan terjadi dan kita hanya bisa memasrahkan kehidupan kita, berserah di dalam tangan Sang Ilahi itu. Saudara, mengawali tahun 2021 kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Growing in Adversity. Growing in Adversity. Saudara sekalian, ini bukan bahasa Palembang. Artinya, arti sederhananya adalah bertumbuh di dalam kesulitan. Dan tema ini akan menjadi tema yang akan kita bahas bersama selama 1 tahun. Dan Growing in Adversity ini menjadi tema GKY Kebon Jeruk secara khusus, saudara ya. Di tengah segala kesulitan yang kita hadapi sekarang. Mari kita bersama-sama belajar firman Tuhan di dalam Bilangan 13. Bilangan 13 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Bilangan 13 ayat pertama hingga ayat yang ketiga. Nanti saya akan bacakan beberapa bagian saudara ya di dalam pasal yang ke-13 ini. Bagian yang pertama di dalam ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Saya akan baca ayat ini di bawah satu judul atau konteks cerita ke-12 pengintai Israel. Ayat pertama, Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Selanjutnya di ayat 17 hingga ayat 20. Ayat 17 hingga ayat 20. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Dan amat-amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat yang berkubu? Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu.
Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Selanjutnya di ayat 27 hingga ayat yang ke-23, ayat 27 hingga 33, mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar, juga keturunan Enak kami telah lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi perawakannya. Ayat 33, juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, suatu kali pada tahun 1800-an, ada seorang bernama Charles Blondin. Kemudian bapak ini disebut sebagai Mr. Blondin, nama bekennya saudara ya. Mr. Blondin ini terkenal dengan suatu aksi saudara, bahwa dia berjalan melewati air terjun Niagara yang kita tahu bersama bahwa air terjun tersebut adalah air terjun terbesar di dunia, begitu ya. Dia berjalan melewati air terjun Niagara dengan menggunakan seutas tali yang ada di tengah-tengahnya. Saudara coba bayangkan jika saudara sekalian sedang mengikuti acara sirkus atau menjadi salah satu peserta penonton di dalam acara sirkus yang dia lakukan. Saudara sekalian, lalu kemudian saudara bayangkan Bapak Blondin kemudian bertanya kepada kita sekalian sebagai penonton, apakah saudara sekalian percaya bahwa beliau bisa menyeberangi sungai Niagara tersebut? Lalu kemudian saudara sekalian, mungkin beberapa penonton bahkan kita akan bersorak, bisa, Mr. Blondin pasti bisa melewati air terjun Niagara. Kami percaya 100% dengan hati kami, begitu. Lalu kemudian benar, Bapak Blondin bersiap-siap dengan talinya, lalu dengan tongkat untuk penyeimbangnya, dan kemudian dia dengan berjalan pelan melewati tali itu, dan dia berhasil menyeberangi air terjun Niagara tadi. Tapi aksinya tidak berhenti di sana saudara. Lalu kemudian Mr. Blondin ini bertanya lagi kepada para penonton yang ada. Apakah penonton yakin bila saya dapat menyeberangi air terjun Niagara ini dengan membawa gerobak berisi semen atau sak berisi tanah? Lalu kemudian sontak para penonton yang mengelilingi itu berkata, bisa, kami yakin bahwa Mr. Blondin dapat melakukannya. Dan akhirnya Mr. Blondin membawa gerobaknya dengan berisi sak semen itu, dan dia berjalan pelan melewati tali itu dan berhasil menyeberangi air terjun Niagara. Lalu kemudian sebagai penutup atraksinya saudara, Mr. Blondin bertanya untuk terakhir kalinya kepada para penonton yang ada. Apakah penonton sekalian percaya bahwa Mr. Blondin atau saya dapat menyeberangi air terjun dengan membawa gerobak dan diisi oleh manusia yang ada di dalamnya? Wah, lalu kemudian penonton dengan sorak gempita mengatakan, kami percaya Mr. Blondin pasti bisa membawa orang melewati air terjun Niagara itu. Lalu tak lama kemudian Mr. Blondin datang dan menghampiri halayak ramai penonton yang datang pada saat itu saudara. Dan kemudian dia mendekati seorang anak muda, sebut saja namanya Dabun saudara ya. Mendekati seorang anak muda, lalu kemudian dia bertanya, siapa namanya Dek gitu. Nama saya Dabun Pak. Kalau anak itu jatuh atau ada terjadi kesalahan teknis dan lain sebagainya kan berbahaya begitu ya. Akhirnya tanpa basa-basi lagi Mr. Blondin itu mulai mengangkat gerobaknya dan kemudian mulai berjalan pelan mendorong
gerobak itu membawa anak tersebut, saudara sekalian. Semua penonton saat itu terdiam, saudara. Mereka menahan napasnya, bahkan ada yang menahan supaya tidak buang angin, saudara. Takut mengganggu konsentrasi dari Bapak Blondin tadi. Dan akhirnya setelah waktu yang menegangkan itu, Bapak Blondin berhasil untuk melewati air terjun Niagara itu dengan membawa seorang anak. Penonton lantas langsung takjub dan memberi tepuk tangan yang meriah kepada aksi Bapak Blondin dan terkhususnya kepada anak kecil yang naik di dalam gerobak tadi, saudara. Lalu kemudian penonton tadi datang berkerumun kepada anak itu dan bertanya, "Nak, kamu emang tidak takut? Kok mau memberi diri untuk naik di atas gerobak dan melewati air terjun Niagara?" Lantas anak tersebut menjawab, "Saya percaya kepada Bapak Blondin karena Bapak Blondin adalah ayah saya." Saudara sekalian, bicara tentang iman, berbicara tentang trust atau percaya. Berbicara tentang iman, berbicara tentang kepercayaan kita kepada Tuhan, saudara. Dan kalau di dalam iman kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah dan Tuhan, juga Bapa di dalam kehidupan kita, bukankah seharusnya kita juga belajar untuk trust dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara? Memang idealnya seperti itu. Secara hitung-hitungan rumus, saudara, betul demikian adanya. Tetapi bukankah dalam kenyataan, bahkan kalau kita bertanya kepada diri kita sendiri, kadangkala banyak juga orang percaya yang kemudian imannya terpuruk karena terlalu memikirkan kekhawatiran dan dirundung ketakutan sehingga imannya itu menjadi kerdil, saudara. Ketakutan, kekhawatiran itu melanda kehidupannya dan itu yang terus dipikirkannya sampai akhirnya kepercayaannya itu menjadi kerdil, bahkan tidak ada kepada Tuhan. Maka dari itu, saudara sekalian, perihal tentang ketidakpercayaan umat percaya ini bukan hanya terjadi sebenarnya di zaman kini atau ketika pandemi yang kita rasakan, saudara. Tetapi permasalahan mengenai ketidakpercayaan ini sudah ada bahkan sejak zaman Yesus datang ke dalam dunia. Maka dari itu di dalam Matius 6 ayat 31, saudara, di sana Yesus menegur dengan keras para murid-murid, juga orang banyak yang mengikuti Yesus untuk mendengar ceramahnya. Yesus menegur orang banyak saat itu supaya mereka tidak khawatir tentang kebutuhan sehari-hari, tentang apa yang akan mereka pakai, tentang apa yang akan mereka makan, apa yang akan mereka minum dan lain sebagainya. Dan Tuhan menghardik mereka, menegaskan kembali bahwa burung yang ada di alam liar pun Tuhan pelihara, saudara sekalian. Saudara, kembali ke dalam teks yang kita baca di dalam Bilangan pasal yang ke-13 ini. Saudara, teks ini menceritakan suatu konteks. Di dalam bangsa Israel, di dalam satu kejadian, mereka ingin masuk sedikit lagi ke tanah perjanjian itu, saudara. Hanya tinggal satu langkah lagi, mereka akan masuk ke tanah perjanjian. Tanah Kanaan yang sudah Tuhan janjikan kepada mereka bahkan sejak nenek moyang mereka Abraham, saudara sekalian. Namun tampaknya, saudara, ketika bangsa Israel hendak melangkah sedikit lagi masuk ke tanah perjanjian itu, kelihatannya bangsa Israel itu dipenuhi dengan kekhawatiran dan ketakutan sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian itu atau tanah Kanaan itu. Saudara, ketakutan dan kekhawatiran ini dapat kita lihat di dalam teks firman Tuhan di dalam Ulangan 1 ayat yang ke-22 ayat 23 dan ketika kita membandingkan di dalam teks Bilangan ke-13 ini. Apa yang Alkitab tulis di sana, saudara? Saudara, kalau kita membaca di dalam kitab Ulangan pasal yang pertama, di sana Musa berkata bahwa orang-orang Israel atau masyarakat Israel pada saat itu yang meminta atau menginisiasi sebuah ide supaya dikirimkan mata-mata masuk terlebih dahulu ke dalam tanah Kanaan, saudara sekalian. Lalu kemudian kalau kita membandingkan di dalam Bilangan 13 ini, sepertinya Tuhan yang menginisiasi begitu ya kepada Musa supaya mengutus mata-mata di sana. Sebenarnya dua cerita ini bukan kontradiktif, saudara, atau bukan bertentangan satu dengan yang lain, tetapi sebenarnya saling melengkapi kedua cerita ini. Nanti saudara sekalian pulang ke rumah bisa membaca Ulangan pasal yang 1 sampai habis, saudara. Ya, nanti bandingkan dengan Bilangan 13 ini. Kedua cerita ini sebenarnya saling melengkapi. Dan dari kedua cerita ini sebenarnya menyimpulkan satu hal, bahwa sesungguhnya bangsa Israel gentar hatinya sebelum dia masuk ke dalam tanah Kanaan itu. Dan di dalam Bilangan yang kita baca ini Musa setuju untuk mengirimkan para pengintai. Dan di dalam bagian ini juga Tuhan mengizinkan permintaan orang-orang Israel itu. Saudara sekalian,
apa yang Musa dan Tuhan izinkan di dalam bagian ini sebenarnya merupakan satu bentuk ujian untuk melihat atau menguji seberapa yakin, seberapa percaya bangsa Israel ini kepada Tuhan Allah Yahweh yang mereka sembah itu. Saudara sekalian, singkat cerita, setiap suku dikatakan mengutus satu perwakilan untuk menjadi pengintai. Saudara bisa baca di ayat yang keempat sampai ayat yang ke-16. Di sana rinciannya ada banyak sekali saudara ya. Dan dituliskan masing-masing suku mengirimkan satu pemimpin untuk menjadi pengintai saudara. Dan diceritakan setelah 40 hari dalam pengintaian, akhirnya 12 pengintai itu balik saudara, pulang. Dan mereka melaporkan apa yang terjadi di dalam negeri tadi. Saudara sekalian, apa yang mereka laporkan kepada Musa dan di hadapan bangsa Israel? Di ayat yang ke-27 saudara, di sana dituliskan. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Saudara, betulan mereka potong dan ambil sebagian hasil tanah itu dan dipresentasikan kepada seluruh umat percaya bangsa Israel saat itu. Saudara sekalian, namun mereka bukan hanya menyampaikan berita baik. Mereka bukan hanya menyampaikan hasil negeri yang luar biasa itu. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa mereka juga menyampaikan kabar busuk atau berita busuk. Berita yang mereka lebih-lebihkan untuk menakut-nakuti bangsa Israel yang besar itu. Saudara sekalian, ternyata ketakutan dari ke-10 pengintai yang ada membuat iman mereka itu menjadi kerdil saudara sekalian. Semua peristiwa keajaiban yang sudah mereka lihat sebelum memasuki tanah Kanaan sepertinya sama sekali tidak membawa pertumbuhan dan perubahan sedikit pun di dalam kehidupan kerohanian bangsa Israel. Saudara, kalau kita review ke belakang, saudara punya banyak waktu untuk membaca Alkitab dari bilangan 1 sampai bilangan yang ke-12. Kalau kita review ke belakang saudara, sebenarnya ada banyak sekali peristiwa ajaib, peristiwa yang luar biasa yang telah dilakukan Allah di dalam kehidupan bangsa Israel. Apa itu saudara? Kita urut dari awal ya. Pemanggilan mereka keluar dari tanah Mesir saudara. Kejadian apa yang luar biasa terjadi? Tulah yang diberikan oleh Allah yang meluluh lantakkan bangsa Mesir. Satu saudara. Yang kedua, mereka menyeberangi laut Teberau. Laut Teberau ketika mereka dikejar oleh pasukan Mesir, mereka tersudut, tidak tahu mau kemana mereka akan lari. Tetapi Tuhan membelah laut Teberau itu sehingga bangsa Israel bisa berjalan di tengah-tengahnya. Lalu apalagi saudara? Ada banyak sekali. Di gurun mereka disediakan oleh air. Bahkan air yang manis saudara. Di Mara dan Meriba dituliskan. Lalu kemudian Tuhan juga menyediakan daging burung puyuh di dalam perjalanan mereka di padang gurun itu saudara. Dan masih banyak kejadian-kejadian lain yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan bangsa Israel. Belum lagi kalau kita lihat saudara, di dalam Keluaran 3 ayat yang ke-8, Allah sudah berjanji kepada Musa. Sudah lama sekali sebelum bangsa Israel keluar dari Mesir. Di sana Tuhan telah berjanji kepada Musa. Tuhan akan membebaskan Israel dari orang Mesir. Dan mereka akan membawa mereka ke tanah yang baik dan luas. Tanah yang mengalir dengan susu dan madunya. Ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, dan orang Hewi, dan orang Hebus. Saudara, kalau kita melihat di dalam perjalanan bangsa Israel, mungkin kita juga greget saudara. Sudah banyak sekali kejadian-kejadian yang ditunjukkan Tuhan. Yang dilihat oleh mata kepala mereka sendiri. Bagaimana Allah yang berkuasa itu menyelamatkan bangsa Israel. Yang menuntun mereka setahap demi setahap. Yang memberikan berkat yang tak berkesudahan di dalam kehidupan mereka. Tapi kenapa ketika setahap lagi mereka mau masuk ke tanah perjanjian itu, mereka masih tidak percaya. Mereka tidak bertumbuh imannya kepada Tuhan. Bahkan saudara sekalian, saya pikir Alkitab bukan dengan tidak sengaja menuliskan Keluaran 3 ayat yang ke-8 saudara. Ayat di mana Tuhan berbicara secara pribadi kepada Musa. Alkitab atau Allah menuliskan dengan tegas bahwa mereka akan masuk ke tanah perjanjian itu. Dan dituliskan ada orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, Hewi, dan Yebus. Seakan Tuhan itu tahu bahwa ada orang-orang itu, ada tantangan-tantangan yang mereka akan hadapi. Tetapi di dalam tantangan itu bangsa Israel lupa bahwa ada penyertaan Tuhan. Ada janji Tuhan dan kekuatan Tuhan yang menyertai mereka. Saudara sekalian, ke-10 pengintai tersebut kembali
dan mereka melaporkan persis seperti janji yang Tuhan sudah nyatakan kepada Musa, saudara. Tetapi daripada mempercayai janji Tuhan, bangsa Israel khususnya ke-10 pengintai malah memfokuskan pandangan mereka pada ketakutan dan tantangan yang mereka lihat di negeri itu. Berbeda dengan ke-10 pengintai yang lain, saudara, ada 2 pengintai yang kemudian hidupnya setia dan kita lihat menjadi satu perbandingan dengan 10 pengintai yang lain. Saudara, 2 pengintai tersebut adalah Yosua dan Kaleb. Saudara, 2 pribadi ini menjadi satu perbandingan kontras dibandingkan dengan ke-10 pengintai dan juga masyarakat Israel pada saat itu. Saudara, kedua pengintai Yosua dan Kaleb ini justru mereka memiliki satu iman yang bertumbuh di dalam perjalanan kehidupan mereka yang suram, di dalam perjalanan kehidupan mereka yang mungkin juga tidak gampang, saudara. Tetapi mereka tetap melihat dengan mata iman mereka dengan jelas bahwa janji Tuhan dan penyertaan Tuhan akan selalu ada di dalam hidup mereka. Maka dari itu, saudara sekalian, ketika ke-10 pengintai melihat dengan mata jasmani mereka ketakutan dan kekhawatiran, tantangan yang ada di depan mereka, tetapi kedua pengintai ini, Yosua dan juga Kaleb, melihat melampaui persoalan yang mereka hadapi, saudara. Mereka melihat tantangan dan pergumulan itu dari sudut pandang anugerah dan janji Tuhan di dalam kehidupan mereka. Saudara, ke-10 pengintai tadi berkata, di ayat bilangan 14 ayat yang ke-9, saudara ya. Kita dapat melihat, di ayat yang terakhir, di ayat yang ke-32. Di sana dituliskan bahwa orang-orang yang ada di tanah Kanaan itu akan melahap kita, kata ke-10 pengintai tersebut. Tetapi Yosua dan Kaleb mengatakan di bilangan 14 ayat yang ke-9 bahwa justru mereka yang akan menjadi makanan kita. Saudara sekalian, lihat perkataan dari Yosua dan Kaleb ini bukan hanya perkataan biasa, saudara, tetapi satu perkataan yang mungkin di luar dari tantangan yang akan mereka hadapi, tetapi mereka percaya kepada Tuhan tadi. Saudara, apa pelajaran yang bisa kita dapatkan melalui bagian ini, saudara? Yang pertama, ada kalanya Allah sengaja memperlihatkan kepada kita masalah-masalah yang akan kita hadapi, saudara. Masalah yang akan kita hadapi ke depannya, saudara. Masalah itu mungkin bisa jadi berbentuk keadaan yang sekarang kita jalani, pandemi ini, saudara. Pandemi yang kemudian berdampak di dalam sektor ekonomi kita, perdagangan kita, jual beli kita, saudara sekalian. Atau mungkin bagi kita yang bekerja di kantor, mungkin ada hal-hal yang menjadi kesulitan, saudara. Namun saudara sekalian, di dalam permasalahan itu, sesungguhnya Allah sedang menguji kita. Sejauh mana kita ingat akan janjinya. Sejauh mana kita betul-betul percaya kepadanya. Saudara mungkin masih ingat dengan kisah para murid Yesus ketika mereka bertemu dengan 5.000 orang yang mereka lapar, saudara sekalian, kekurangan makanan. Apa yang kemudian dilakukan oleh para murid, saudara sekalian? Apa yang mereka katakan itu adalah pandangan manusiawi. Bagaimana mungkin memberi makan 5.000 orang di saat di depan kita itu hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Tetapi mereka lupa, saudara sekalian. Hitung-hitungan manusia memang gak cukup. Tetapi mereka lupa bahwa ada pribadi Kristus yang hadir di tengah-tengah mereka. Dan Kristus itu dapat melakukan keajaiban. Dan akhirnya di akhir cerita, semua orang juga ikut makan dengan kenyang, bahkan sisa 12 bakul, saudara sekalian. Saudara, semua cerita ini bukankah satu ujian iman di dalam kehidupan kita? Sejauh mana kita berserah kepada Tuhan? Saudara, dalam sebuah buku yang pernah saya baca dituliskan bahwa perihal ketidakpercayaan bisa jadi disebabkan karena kesombongan kita sebagai manusia. Sekali lagi, sebuah buku yang saya baca mengatakan, dituliskan bahwa perihal ketidakpercayaan seorang Kristen bisa jadi berasal dari kesombongan diri manusia itu. Seorang yang sombong tidak bisa mempercayai seorang pun, saudara. Bahkan Tuhan pun dia tidak percayai. Karena dia sombong, maka dia tidak percaya, saudara. Katakanlah seorang penjual cakwe yang legendaris gitu ya di Palembang, katakan. Sombong sekali. Sampai akhirnya dia tidak percaya kalau ada anak buahnya sudah diajari untuk menggoreng. Dibiarkan menggoreng sendiri cakwe itu dan lain sebagainya, begitu ya. Karena tidak percaya, akhirnya dia tidak dapat meregenerasi SDM dan lain sebagainya, begitu ya. Hal yang sama juga mungkin terjadi di dalam kehidupan perusahaan. Bagi seorang pemimpin yang mungkin tidak secure atau mungkin terlalu sombong di dalam kehidupannya, jadi dia sampai tidak percaya kalau memberikan sebuah tanggung jawab kepada
orang tertentu begitu ya. Bahkan di dalam kehidupan iman kita saudara juga bisa jadi seperti demikian. Ketika kita merasa diri sombong di dalam hidup ini saudara, kita tidak dapat melihat kuasa Tuhan yang nyata bekerja di dalam kehidupan kita. Maka dari itu saudara sekalian, kita mesti merendahkan diri kita agar kita bisa percaya kepada Tuhan. Sekali lagi, kita perlu merendahkan diri kita di hadapan Tuhan supaya kita betul-betul bisa percaya 100% dan bergantung kepada Tuhan. Selagi kita tidak dapat merendahkan diri kita, selagi kita hanya memangkukan kehidupan kita pada kekuatan dan otot kita sebagai manusia, saudara, sesungguhnya kita belum sepenuhnya percaya dan beriman kepada Tuhan. Yang kedua yang kita pelajari di dalam bagian ini saudara, Allah meminta kita untuk percaya kepadanya. Lakukan tanggung jawab kita dengan maksimal dan serahkan hasilnya kepada Tuhan. Saudara, kalau kita perhatikan di dalam pasal yang ke-14 ayat yang kedua, satu pasal setelah pasal yang ke-13 ini, kita melihat bahwa bangsa Israel ini sebenarnya masih punya mental budak saudara. Mereka masih punya mental gampangan, mental yang hanya mau enaknya saja. Maka dari itu saudara, di pasal 14 ayat yang kedua dituliskan, setelah mereka melihat tantangan yang luar biasa sulit bagi mereka, lalu kemudian mereka meminta untuk pulang dan lebih baik mati saja di Mesir. Saudara bayangin, sudah perjalanan panjang, sudah mereka melihat keajaiban Tuhan di sepanjang perjalanan gurun itu saudara sekalian. Tetapi kemudian ketika satu tahap lagi mereka ingin masuk, mereka kemudian malah meminta untuk pulang dan lebih baik mati saja di Mesir. Saudara bayangin, mentalnya begitu parah saudara, dan tidak ada pertumbuhan yang kita lihat secara nyata di dalam kehidupan mereka. Mereka tidak mau berusaha dan hanya mau enaknya saja. Saudara, hidup ini adalah sebuah tantangan bagi mereka yang berjuang. Namun bagi mereka yang mau gampang, hanya akan terjebak di ruang angan saudara. Maka dari itu saudara, di dalam bagian ini Allah berperang bagi bangsa Israel. Dan kita percaya bahwa Allah yang sama juga akan berperang untuk kita. Bukan maksudnya berperang angkat senjata, bukan saudara. Tetapi Allah berjuang untuk kita. Allah berjuang untuk engkau dan saya. Maka dari itu bagi kita yang sedang bergumul saat ini mungkin dengan kesehatan saudara. Bagi Bapak Ibu Saudara yang hadir di gereja atau yang sedang menonton tayangan YouTube ini, mungkin kita sedang bergumul dengan kesehatan kita. Mungkin kita sedang bergumul dengan masa depan ekonomi kita. Mungkin kita juga berasa lelah untuk menjalani kehidupan ini. Rasanya stagnan, rasanya kok sulit sekali. Pertumbuhan-pertumbuhan yang kita lihat sangat minim sekali. Saudara, pesan firman Tuhan pada pagi hari ini, jangan berhenti sekarang. Kenapa saudara? Karena melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita melihat bahwa masih ada harapan di tengah ketiadaan harapan itu. Saudara, tahun ini tema gereja kita seperti yang sudah dijelaskan di awal adalah Growing in Adversity, bertumbuh dalam kesulitan. Saudara, sebenarnya tema ini dirumuskan oleh para pengurus, merupakan satu pergumulan yang nyata yang kita hadapi di zaman sekarang saudara. Kita semuanya bergumul dengan kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan kita saudara. Mungkin teman di samping kiri kanan kita enggak tahu seberapa sulit kehidupan yang engkau jalani. Tetapi percayalah Tuhan tahu. Saudara, kalau kita lihat tema ini, Growing in Adversity, ini seakan seperti sebuah ironi saudara. Bagaimana mungkin dapat bertumbuh di dalam keadaan yang sulit? Bagaimana bisa bertumbuh di dalam keadaan yang sulit saudara? Namun justru disinilah luar biasanya tema ini saudara. Saudara, tema ini menjadi satu hal pergumulan di dalam kehidupan kita, tetapi juga menjadi sebuah harapan. Satu tujuan yang akan kita sasar di tahun ini. Bahwa kita sebagai jemaat Kebon Jeruk, meskipun berada di dalam sebuah tantangan, kita tetap punya keyakinan iman di dalam Tuhan. Bahwa Tuhan akan sertai kehidupan engkau dan saya. Dan disitulah kehidupan pertumbuhan itu akan muncul saudara. Saudara, pengurus telah membagi satu tahun ini ke dalam 4 tema besar saudara. Dari bulan Januari sampai bulan Maret kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan tentang berakar kuat di dalam iman. Apa yang membuat iman kita itu tidak tergoyahkan di dalam keadaan yang sulit saudara. Maka dari itu pengurus mengajak kita sekalian untuk bisa mengikuti begitu ya dari awal sampai nanti akhir tahun saudara. Lalu kemudian yang kedua dari bulan April sampai ke Juni saudara, Tuhan dalam sukarku. Lalu kemudian tema selanjutnya komunitas yang saling menopang.
Kita tahu sekarang keadaan sulit, tetapi kita punya komunitas di dalam gereja. Dan yang terakhir saudara, kemuliaan Allah di balik penderitaanku. Saudara sekalian, pengurus bahkan telah membuat buku komsel dan buku pengharapan yang akan dibagikan ke semua jemaat saudara sekalian, begitu ya. Buku ini bertujuan untuk agar supaya kita dapat bertumbuh di dalam keadaan-keadaan yang mungkin sulit saudara. Saya tunjukkan contohnya saudara ya. Saya bawa, ini adalah buku komsel kita yang akan dibagikan ke semua jemaat Kebon Jeruk, begitu ya. Bagi saudara sekalian yang bisa membaca dan punya komitmen untuk mengikuti komsel Kebon Jeruk dan ingin bertumbuh, nanti bisa mengambil buku ini minggu depan saudara. Dan satu lagi saudara sekalian, yang akan dibagikan per keluarga satu. Kalau ada lebih baru nanti dapat, saudara dapat. Ini Book of Hope saudara. Buku ini dirancang oleh pengurus agar kita, ini adalah kumpulan kutipan saudara, kutipan-kutipan supaya kita dapat melihat penyertaan Tuhan di dalam hidup ini saudara ya. Dia ada satu kalimat yang cukup besar dan dapat dibaca oleh ama-ama begitu ya. Jadi bisa terlihat juga. Dan hanya begitu saja saudara, setiap halaman hanya satu kalimat. Lalu kemudian kalimat tersebut dapat menguatkan kita. Saudara sekalian, kami pengurus telah merancangkan ini. Satu program selama 1 tahun. Dan harapan kita bersama saudara, mari beri diri kita. Beri diri kita ke Tuhan. Dan mari kita bersama-sama bertumbuh. Saudara, tidak ada yang sempurna di tempat ini. Saya juga sebagai seorang hamba Tuhan, bukannya artinya saya sempurna menjalani kehidupan ini saudara. Tetapi yang indah di dalam sebuah pertumbuhan itu adalah proses di mana kita bertumbuh bersama-sama. Maka dari itu saudara sekalian, saya mengajak setiap jemaat sekalian, meskipun di dalam tantangan, meskipun di dalam penderitaan, meskipun di dalam kesulitan yang engkau saat ini hadapi, saudara tidak sendiri. Ada komunitas gereja dan terlebih penting, Tuhan beserta dengan engkau dan saya. Saudara, Yesus pernah mengajarkan sebuah perumpamaan tentang benih yang jatuh di 4 tipe tanah, saudara. Ada benih yang jatuh di pinggir jalan, ada benih yang jatuh di bebatuan, saudara. Ada benih yang jatuh di rumput berduri, namun yang terakhir ada benih yang jatuh di tanah yang baik, saudara. Pertanyaannya bagi kita sekalian, model tanah seperti apa yang mau kita siapkan di tahun ini, yang mau kita berikan ke Tuhan. Tanah itu adalah penggambaran hati setiap orang percaya. Saudara, bagaimana keadaan tanah hati kita saat ini? Tanah seperti apa yang mau kita atur di dalam hati kita dan mau kita berikan ke Tuhan, saudara? Apakah kita memiliki hati yang seperti di pinggir jalan itu? Ataukah hati kita itu dipenuhi dengan bebatuan sehingga akar firman Tuhan itu tidak dalam menancap ke dalam? Atau kita seperti benih yang jatuh di semak berduri, di mana kekhawatiran hidup itu menghimpit setiap benih firman Tuhan yang kita renungkan sehingga tidak berbuah, saudara. Atau jangan-jangan kita menyiapkan hati kita seperti tanah yang gembur, yang siap untuk ditanam oleh benih firman Tuhan itu. Saudara, sebagai sebuah penutup bagi kita sekalian, saya mengutip satu perkataan dari seorang teolog Kristen bernama Steve Cole. Dia mengatakan di dalam pergumulan yang berat yang dia hadapi di dalam kehidupannya, dia berkata demikian: problems have a way of growing when you are not trusting God. Sekali lagi, problems have a way of growing when you are not trusting in God. Masalah, ketakutan, kekhawatiran dapat bertumbuh subur ketika kita tidak percaya kepada Tuhan. Masalah, kekhawatiran, dan ketakutan tentang kehidupan ini dapat menjadi atau bertumbuh subur ketika kita tidak percaya kepada Tuhan. Saudara, maka dari itu untuk bisa growing in adversity itu, kita harus memulainya pertama kali dengan apa, saudara? Memperbaiki hati kita. Bertanya secara pribadi di hati kita, sejauh mana saya percaya kepada Tuhan? Karena kepercayaan itulah yang membawa kita untuk semakin berbuah dan bertumbuh lebih lebat lagi di dalam Tuhan. Amin, mari kita berdoa. Ya Tuhan, di dalam pergumulan, kesulitan, dan penderitaan yang kami hadapi dalam hidup ini, kami rindu agar kami bisa terus bertumbuh, bahkan menghasilkan buah-buah rohani yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan.
Kami berdoa biarlah kebenaran firman Tuhan yang telah kami baca, yang kami telah dengarkan pada pagi hari ini, juga boleh mendorong kami, memberikan kami semangat, agar kami boleh terus memandang kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus, Allah yang telah terlebih dahulu menderita, bahkan mati di kayu salib, agar kami boleh memiliki kelimpahan di dalam hidup ini. Ya Tuhan, biarlah Allah Roh Kudus juga boleh menolong kami, dapat melihat setiap pergumulan itu, melampaui pergumulan yang sedang kami hadapi ke depan. Dan kami rindu ya Tuhan, biarlah Engkau yang jamah hati kami. Mungkin kami sedang berada dalam posisi ketakutan, berasa di dalam posisi yang sulit, yang bahkan kami tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi biarlah Allah Roh Kudus boleh memberikan kami damai sejahtera datang daripada Tuhan. Dan biarlah kami boleh terus memandang bahwa Engkau adalah Allah yang beserta dengan kami. Terpujilah namamu ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami. Kami serahkan untuk program gereja kami selama 1 tahun ke depan. Kami serahkan untuk segala sesuatu yang telah dipersiapkan. Biarlah Tuhan, Engkau Allah yang berdaulat, Tuhan yang berkati semua hal yang akan kami jalani di tahun ini ya Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, demi Tuhan kami Yesus Kristus, Kepala Gereja. Kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan yang boleh kita dengarkan ini membawa setiap kita boleh berkomitmen di hadapan Tuhan. Bapak saudara sekalian, saya mau ajak setiap kita bilang kayak gini nih. Saya mau bertumbuh di tengah kesulitan. 1, 2, 3. Saya mau bertumbuh di tengah kesulitan. Mungkin rasanya agak sulit begitu ya, tetapi di dalam Tuhan semua itu bisa. Kita bisa terus bertumbuh karena Tuhan yang menciptakan setiap kita ini punya satu maksud dan tujuan. Kita akan sama-sama memberikan persembahan untuk setiap kita yang boleh ada di tempat ini. Kita boleh memberikan persembahan dengan cara mentransfer ataupun memasukkan persembahan ke dalam kotak yang telah disediakan. Ketika nanti pulang, Bapak Ibu Saudara sekalian boleh memasukkannya di depan pintu yang ada. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Biarlah setiap kita mau memberikan persembahan dengan hati yang bersukacita pada Tuhan, karena sadar Tuhan sudah begitu baik dan kita mau bersyukur kepadanya. Tepuk tangan bersama. Namun ku temukan sukacita, dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku diganti, selamatku ada di dalammu. Sukacita, pengharapan dan kehidupan, Kau beri kekuatan. Haleluya.
bersama dengan Engkau Tuhan. Mari kita berdoa, Tuhan biarlah setiap kami yang telah memberikan persembahan, kami boleh terus memberikan dengan hati yang dengan bersyukur dan terarah kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk berkat yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Engkau adalah Allah yang mencukupkan diri kami. Engkau tidak akan pernah membiarkan setiap kami jatuh sampai tergeletak. Karena itu kami mau terus mengecap kebaikan Tuhan. Kami mau sadar ketika kami memberikan persembahan, itu karena hati kami yang sudah terus-menerus melihat bagaimana pertolongan nyata daripada Tuhan. Dan kami mau memberikannya dengan ucapan syukur, hati yang bersuka cita. Kiranya Tuhan yang boleh menolong, memimpin setiap pengurus yang ada di GKY Kebon Jeruk untuk bisa mengelola persembahan ini. Penuhkanlah hikmat kebijaksanaan agar persembahan ini boleh menjadi persembahan yang memperlebar kerajaan Tuhan, yang boleh dipakai untuk bisa mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik, sekali lagi menyapa jemaat sekalian, Shalom. Puji nama Tuhan, kita boleh bersama-sama beribadah, memuji Tuhan, mendengarkan firman dan berdoa. Saudara sekalian, ada beberapa pengumuman bagi kita sekalian. Yang pertama mengingatkan untuk beribadah bersama di kebaktian umum seperti yang sudah kita lihat di dalam info awal di dalam video sebelum kita mulai beribadah pada tanggal 10 Januari saudara ya. Jadi ibadah kita dimulai pada jam 10.30 dan kemudian saudara sekalian ralat dari informasi di awal bahwa kita yang boleh hadir beribadah bersama di tempat ini dari usia atau umur 17 tahun sampai dengan 70 tahun. Maka dari itu kalau ada Bapak Ibu Saudara sekalian yang punya keluarga yang usianya di range 70 tahun ke bawah bisa diajak bersama beribadah di tempat ini. Tentunya dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Pada tanggal 10 Januari firman Tuhan akan dilayani oleh Guru Injil Regina dengan tema bukti keselamatan dalam kehidupan orang beriman dan mengundang setiap jemaat untuk bisa hadir di dalam kebaktian ini. Lalu berikutnya saudara tetap kita doakan agar dalam waktu dekat ini rencananya kita akan membuka kebaktian doa malam secara online. Jadi bukan onsite saudara, begitu ya. Jadi memang ini sedang digodok. Dan dari awal tahun kita rindu supaya kita bisa tetap bertumbuh bersama dengan format yang baru saudara. Karena kita paham bahwa di dalam dunia online ini kan tidak seperti biasanya di offline. Maka dari itu nanti formatnya kita akan lebih minimalisir begitu ya. Jadi lebih sedikit untuk firman Tuhannya dan lain sebagainya, tapi kita akan perbanyak untuk bisa berdoa secara interaktif. Nanti setiap jemaat Tuhan bisa sharing pokok doanya, lalu kita akan berdoa bersama-sama di dalam tayangan tersebut. Kemungkinan besar kita akan memakai media Zoom saudara ya, lalu kemudian akan live streaming di YouTube. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara, khususnya untuk ama-ama yang mungkin kurang memahami aplikasi Zoom karena mungkin baru, mungkin anak-anak bisa bantu untuk bisa buka di YouTube. Begitu ya, nanti via YouTube juga bisa dilihat dan saudara bisa men-sharekan pokok doanya juga di sana. Nanti kita akan doa bersama-sama. Tetap doakan untuk hal ini saudara. Lalu berikutnya seperti yang tadi disampaikan mengenai buku Komsel dan juga Book of Hope, itu baru akan bisa diambil di minggu depan. Nanti saudara Tata dan juga Caca yang akan membantu, di sana saudara bisa menuliskan namanya begitu ya. Untuk buku Komsel 1 orang 1 bagi mereka yang punya komitmen dan bisa membaca begitu ya, karena memang tulisannya kita set sudah cukup besar tetapi tidak terlalu besar juga, nanti bisa dilihat dulu begitu ya. Jadi diprioritaskan bagi mereka yang bisa membaca begitu. Lalu untuk Book of Hope untuk sementara ini masih 1 keluarga 1 saudara. Nanti jika ada lebih maka bisa langsung mengambil kepada saudara Tata atau Caca. Demikian warta jemaat yang bisa disampaikan bagi kita. Kita akan menutup ibadah pada pagi hari ini. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Mari kita dengarkan ayat pengutusan yang terambil di dalam Roma 8 ayat yang ke-18. Di sana dituliskan, sebab aku yakin
bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Mari kita kembalikan seluruh pujian dan hormat kita. Kita naikkan doksologi. Tempat maha tinggi, katakan Kau Raja yang diagungkan. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Katakan sekali lagi, kemuliaan bagi Tuhan di tempat mati. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Katakan, seluruh bumi penuh kemuliaan. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Jemaat yang mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan, mari arahkan hati kita sekalian, pikiran kita, dan terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Tuhan berfirman, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat daripada Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai langkah kehidupan kita. Dan biarlah sepulang kita dari tempat ini, kita boleh menjadi saksi Tuhan di keluarga, di masyarakat, dan bagi Indonesia. Amin.